Boleh ditampilkan PPT-nya. Tema renungan di minggu pagi ini adalah kebaikan Tuhan yang tiada taranya. Tahu kata tiada taranya artinya apa? Tak ada batasnya, tak ada bandingannya. Jadi semua Dia berikan yang the best, ya. Kebaikan Tuhan yang tiada taranya diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan katakan. Mari kita baca dengan silih berganti. Sudah ada di PPT-nya, tinggal dilihat, ya. Baik. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8 silakan. Karena setiap orang yang meminta dan memberikan, setiap orang yang mencari mendapatkan, setiap orang yang mengetuk. Baik, ayat yang ke-9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi, di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Seringkali kita bertanya, apakah Tuhan betul-betul peduli dengan saya? Seringkali di dalam pergumulan yang begitu besar, kita mempertanyakan akan kebaikan Tuhan. Kita mulai ragu akan kebaikan Tuhan. Apalagi pada waktu doa kita panjatkan dan belum dijawab juga oleh Tuhan, dan itu membuat kita tawar hati. Tapi firman Tuhan yang kita baca di Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 memberikan pengajaran yang luar biasa kepada kita. Dikatakan apa? Mintalah, ya. Jadi saudara, Tuhan ajar kita minta. Walaupun Dia sudah tahu. Tuhan tahu loh, kita belum ngomong Tuhan sudah tahu. Tetapi Tuhan mau akan kerendahan hati kita untuk menyatakannya kepada Tuhan. Maka diajarkan kita untuk minta. Kemudian dikatakan yang lain apa lagi? Cari, baru kita mendapatkan. Ketuk, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Ini menjadi satu hal yang luar biasa, ya, bahwa Yesus mengajarkan kepada kita kebaikan Allah itu tidak tergantung dari kelayakan saudara dan saya. Kebaikan Tuhan tidak tergantung dengan situasi daripada kita. Kebaikan Tuhan adalah kebaikan yang hakiki. Artinya hakiki apa? Pada dasarnya memang Tuhan adalah baik.
kita kalau kita punya Tuhan yang baik, tapi kita masih meragukan akan kebaikan daripada Tuhan kepada kita. Ya, bagaimana Tuhan juga mengajarkan kepada kita sebuah doa Bapa kami yang mengundang kita untuk datang dan mengundang kita untuk bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Maka menjadi poin pertama yang akan kita renungkan adalah lanjut, Tuhan memberi yang terbaik untuk kita. Ya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia minta roti? Saudara, kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kalau kita bukan orang yang terbaik, tapi selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, apalagi Bapa di surga, ya, Dia pasti memberikan yang terbaik, bukan sekedar yang baik, tapi yang terbaik. Apa bukti terbesar kebaikan Tuhan? Dia memberikan Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Seorang bapa yang tidak menyayangkan anaknya untuk diberikan kepada kita. Sudah, waktu saya renungkan bagian ini, saya menangis. Kok Tuhan begitu baik ya sama saya? Kok Tuhan begitu baik ya kepada saudara? Sampai Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Bayangkan betapa kita ini berharga di mata Tuhan. Betapa Tuhan itu begitu baik, sampai anaknya satu-satunya diberikan kepada kita untuk keselamatan kita. Karena tidak ada jalan sehingga kita boleh mendapatkan penebusan kecuali anaknya yang tunggal diberikan, ya, untuk turun berinkarnasi menjadi manusia. Dan pada waktu Dia menjadi manusia, Dia mengalami penderitaan dan Dia mati di atas kayu salib, Dia bangkit. Itu menunjukkan pemberian Tuhan yang terbaik. Jadi saudara, pemberian Tuhan yang terbaik itu bukan rumah yang bagus, bukan mobil Alphard yang mewah, bukan juga villa yang bagus di puncak. Itu memang bisa menjadi berkat Tuhan, tapi itu bukan berkat yang terbaik. Berkat yang terbaik adalah Yesus Kristus turun ke surga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Banyak sekarang orang itu meleset pengertiannya. Mereka mengerti kebaikan Tuhan itu yang hanya bersifat materi. Tetapi sesungguhnya kita harus menilai kebaikan Tuhan itu lebih luas dan lebih lebar. Berikutnya ada satu ayat yang mengatakan demikian. Ya, Roma 8 ayat 32. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin, ya, Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Kalau yang terbaik, anaknya yang tunggal diberikan kepada kita, masakan bonus-bonus yang lain Tuhan yang berikan? Yang terbaik sudah diberikan. Tentu yang lain yang kelihatannya sifatnya materi, Tuhan juga akan beri. Yang mungkin sakit pengen disembuhkan, kalau Tuhan pikir memang itu adalah perlu disembuhkan, Tuhan akan sembuhkan. Tapi kalau Tuhan bilang memang melalui penyakit ini aku mau
bawa engkau pulang ke surga? Apa kata kita? Itu adalah kedaulatan daripada Tuhan. Jadi kita mesti mengerti ayat ini dengan baik. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi ia menyerahkan bagi kita. Untuk hal yang lain Tuhan akan berikan. Ada cerita tentang Hudson Taylor, seorang misioneri yang pergi ke Tiongkok, yang mengasihi orang-orang Tiongkok. Suatu hari di dalam pelayanannya dia kehabisan uang. Dia nggak punya uang lagi. Di China dia nggak kenal banyak orang pada awal pelayanannya. Tetapi dia tahu siapa yang dia percaya. Dia tahu siapa yang mengutus dia ke Tiongkok. Dia tahu bahwa sang sumber itu akan menyediakan baginya. Luar biasa. Tuhan menyediakan keperluannya pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Saya punya kenalan teman yang juga dia bermisioneri ke China. Suatu hari, karena udah lama di China, dia kepingin makan keripik tempe. Ya, kelihatannya sederhana ya. Pengen makan keripik tempe. Wah, aku pengen banget makan keripik tempe. Luar biasa. Hanya dalam tempo 2-3 hari, tahu-tahunya ada orang Indonesia yang datang ke sana memberikan keripik tempe padanya. Apakah kita bilang, alah, ini gak kecil, alah, inilah kebetulan. Saudara, terus suatu hari lagi anaknya kepingin punya sepeda. Terus anaknya bilang, "Papa, aku pengen punya sepeda yang warnanya hijau." Tahu-tahunya Tuhan memberikan kepada anaknya sepeda warna hijau. Apakah kita bisa bilang, itu mah kebetulan? No. Bagi orang yang percaya, tidak ada kata kebetulan. Semua itu karena anugerah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tadi pagi saya sedang siap-siap, Pak Anton sudah selesai, dia dengar YouTube, ya dia dengar, ya namanya telinga kan ikut dengar dong, gitu ya. Aku dengar waktu itu di situ diceritakan tentang seorang yang melayani Tuhan di wilayah timur sana. Ya, waktu dia diwawancara, ya saya sedih juga sih. Dia bilang gini waktu diwawancara, berapa sih kolekte seminggu di gereja ini kalau yang dipersembahkan? Kemudian dia bilang begini, kadang 5.000 seminggu. 5.000 seminggu. Sedih gak dengarnya? Sedih. Kadang 10.000, ya. Tapi luar biasanya, rumahnya itu gubuk, namun rumah Tuhan itu sudah bagus, sudah terdiri dari batu. Tapi rumah tempat dia tinggal sendiri itu dari kayak apa tuh? Kayak dari atap itulah, bambu ya, yang bolong-bolong itu ya. Tapi luar biasa pemeliharaan Tuhan. Terus yang wawancara bilang ini, gimana ibu bisa hidup? Punya 4 orang anak, dari persembahan jemaat sebulan seminggu cuma 10.000, 5.000. Terus dia bilang, itulah luar biasanya pemeliharaan Tuhan. Saya bercocok tanam, saya piara babi, saya piara ayam. Itulah
cara Tuhan memberkati keluarga kami sehingga anak-anak kami bisa sekolah. Jadi saudara-saudara, engkau yang ada di kota, engkau punya menikmati begitu banyak kemurahan Tuhan. Lihat orang-orang di sana itu lebih sengsara, ya. Jadi jangan dikit-dikit ngeluh, saudara. Belajar mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang kita terima. Karena ada orang yang lebih susah daripada saudara. Ada orang yang lebih menderita daripada saudara. Saudara jangan merasa diri yang paling susah, paling berat. Tapi ada banyak orang yang lebih susah daripada saudara. Oleh karena itu, jemaat di tempat ini belajar, jangan mengeluh, tapi belajar mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Sudah tadi pagi lagi waktu saya merenung gitu ya, sambil ini ya, waktu merenung itu saya diingatkan oleh Tuhan, ya, come to my mind. Tanpa saya pikirkan terlebih dahulu, tiba-tiba saya terpikir, apa yang saya pikirkan? Yang terpikir adalah oksigen. Tiba-tiba masuk ke pikiran saya tentang oksigen. Sudah waktu datang itu tiba-tiba ada kata oksigen. Iya ya, kita ngirup udara ini, oksigen ini, itu pemberian Tuhan loh. Itu kebaikan Tuhan loh. Jadi kita jangan take it for granted. Artinya anggap sepi. Ya cuma napas doang. Kalau nggak ada napas kita mati loh. Sudah waktu itu terus telepon ke apotek 24. Saya tanya, berapa sih oksigen kalau ngisi? Ya, dia bilang 40 liter ya. Harganya 125.000 rupiah. Berarti satu liter saya sudah coba untuk menghitung. 1 liter itu berarti 3.125. Kemudian saya tanya lagi, kalau menurut dia 1 menit itu kalau kita kerjanya berat butuh sekitar 3-4 liter kata orang apotek ya. Kalau dia ngasih tahu salah, salahkan dia, bukan salahkan saya ya. Ternyata kalau dalam keadaan normal minimal itu 1 menit kita butuh 1 liter. Itu udah dalam keadaan normal. Tapi kalau kita dalam keadaan sakit butuh oksigen lebih banyak lagi ya. Anggaplah 1 menit itu 1 liter yang kita perlukan. Harganya 3.125. Ternyata 1 jam, sekarang udah 1 jam persis. 1 jam dari kita nyanyi sampai dengan sekarang itu 1 jam. Saudara ngirup oksigen itu kalau bayar, saudara harus bayar 187.500 rupiah. Baru sejam loh. Kemudian kalau sehari berapa? Sehari 4,5 juta hanya untuk oksigen. 4,5 juta. Kemudian saya pengen tahu lagi, sebulan berapa? 135 juta untuk 1 bulan ya. Untuk setahun diperlukan berapa? 1.642.500.000. Banyak ya? 1,6 loh. Saudara, kalau saat ini anggaplah yang agak setengah tua itu gocap lah umurnya. Gocap ABG, aku baru gocap ya. Kalau aku baru gocap, saya hitung selama 50 tahun
itu 82 miliar 125 juta. Itu 50 tahun. Kalau saudara yang umurnya 60 atau 70 tambah lagi. Jadi betapa Tuhan itu sangat baik. Jadi waktu COVID orang itu ya, maaf ya kalau ada keluarga yang meninggal karena COVID, saya turut bersimpati. Tapi hari ini aku bukan mau ngeledek mereka ya, tapi aku mau katakan ternyata pada waktu orang COVID ya, dia butuh oksigen ya, waktu itu mau beli pun nggak bisa, nggak ada, habis. Sudah. Jadi poin ini saya mau bilang, betapa kita tidak tahu bersyukur sama Tuhan untuk oksigen yang kita hirup. Satu hari aja 4,5 juta. Kita anggap itu nggak ada artinya. Padahal kalau saudara bayar itu arti loh. Waktu orang COVID beli oksigen itu, mereka waktu lagi di ICU mereka perlu berapa banyak oksigen. Dan itu kantongnya jadi kempes tuh. Jadi saudara, kebaikan Tuhan jangan dinilai dari materi saja. Satu lagi, waktu saya lagi jalan mau khotbah ke sini, aku lihat matahari. Tuhan ingetin lagi, ini loh kebaikan aku juga loh. Aku kasih matahari. Berapa kamu hematnya? 12 jam gak usah pakai lampu, ada matahari, gak usah pakai listrik, gak usah bayar token. Berapa kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tapi pernah gak kita ingat-ingat ini? Enggak. Kita anggap itu biasa-biasa aja. Kalau dapat rangkau yang gede, baru ucap syukur. Jangan saudaraku. Yuk, mulai hari ini kita belajar untuk ingat kebaikan Tuhan yang tiada taranya dengan penuh ucapan syukur. Baik, poin yang berikutnya. Bolehkah aku kasih ayat ini? Ya. Kemudian ada seorang tokoh namanya Tim Keller. Timothy Keller sih namanya. Dia seorang penulis buku yang cukup terkenal. Dia bilang gini, God's greatest act of goodness is not in the gift of He give, but in the Son He give. Jadi kebaikan Tuhan ya yang paling besar itu bukan pada hadiah, pada sesuatu yang Tuhan beri, misalnya rumah lah, apa mobil mewah lah dan macam-macam ya. Tetapi the Son He give. Tetapi yang diberikan adalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Baik, poin yang berikutnya kita mau lihat. Tuhan memberi dengan kasih dan kebijaksanaan. Sekali lagi yuk, sama-sama ngomong yuk. Tuhan memberi dengan kasih dan kebijaksanaan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu di sorga. Jadi Tuhan memberi dengan kasih, ya, dengan kebijaksanaannya. Ya. Jadi kita nggak bisa iri gitu loh. Kok dia dikasih, kok aku enggak? Nggak bisa. Itu adalah kebijaksanaan daripada Tuhan. Itu adalah kedaulatan daripada Tuhan, bukan berdasarkan keinginan kita. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Tuhan memberi dengan kasih dan kebijaksanaan yang luar biasa ya. Tuhan punya otoritas
yang Dia beri kepada kita, apa yang Dia beri kepada kita. Karena kita kan cuma lihat kulitnya doang, ya. Tapi Tuhan kan lihat ke depan. Kita taunya yang sepotong ini. Aku lagi sulit, aku langsung Tuhan mau jawab tek. Padahal Tuhan bilang no. Aku ingin proses engkau. Aku ingin menguji kesabaranmu. Aku ingin melihat bagaimana imanmu, bagaimana kepercayaanmu. Sungguh-sungguh nggak sama saya. Itu yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Saudara, saya punya teman, ini sahabat orang sakit yang saya layani. Kalau mau pikir-pikir kondisinya sedih juga. Bayangin waktu anaknya lagi butuh duit, ya, bapaknya meninggal karena kerja sebagai polisi, ya, karena meninggal. Kemudian anaknya udah gede disuruh jadi polisi. Jadi polisi waktu lagi tugas juga meninggal, gitu ya. Kalau orang dipikir, dia pasti punya dosa apa nih? Kenapa dia begitu? Beruntun, anak bapaknya lakinya meninggal, anaknya meninggal. Saudara, dia sempat kecewa juga. Tapi Tuhan ingatin, ya. Nggak berapa lama gitu, berapa tahun kemudian setelah anaknya meninggal, baru bangkit imannya, kejadian lagi. Dia mengalami kanker payudara. Sedih nggak? Sedih. Tapi saya lihat ibu ini luar biasa. Dia bilang kalimat yang paling dia suka ucapkan adalah, suka-suka muda Tuhan, aku ini milik Tuhan. Tuhan mau apain aku terima dah. Ya. Sekarang setelah satu udah sembuh, udah sekian tahun. Sekarang tuh ada lagi yang kedua, udah dioperasi juga. Dia sudah menderita dari penyakit kansernya ini 8 tahun. Tetapi dia tetap semangat melayani Tuhan di sahabat orang sakit, juga di grup-grup di dekat rumahnya, di gereja. Wah, luar biasa itu. Di dalam kondisi sakit, ya, belum sembuh juga, belum juga dijawab doanya, tetapi dia melihat bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi adalah karena atas kasih dan kebijaksanaan Tuhan. Saudara, dengan dia demikian 8 tahun menderita nggak bersumur-sumur, dia menjadi berkat bagi banyak orang yang baru kena kanker stadium 1, udah teriak-teriak, padahal dia sudah mengalami ini semua dan dia menjadi berkat. Jadi semua yang kelihatannya buruk menurut kita, tapi belum tentu buruk menurut Tuhan. Jadi saudara mau Tuhan menilai baik atau buruk dari sudut pandang Tuhan atau sudut pandang manusia? Dari Tuhan. Kalau Tuhan berkata apa, itu pasti adalah yang terbaik. Jadi Tuhan menjawab dengan kasih dan kebijakan, bukan hanya karena keinginan kita. Minta boleh nggak? Silakan, orang Tuhan ajarin di ayat yang tadi. Cari boleh nggak? Silakan. Ya, ketuk boleh nggak? Silakan. Tapi adalah wewenang Tuhan, otoritas Tuhan yang menentukan apakah dia mengabulkan atau tidak. Ya, berikutnya. Nah, saya melihat bahwa di dalam doa Bapa kami itu ada pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ajaran ini adalah tujuannya untuk kita bergantung mutlak sama Tuhan setiap hari, ya. Bergantung mutlak sama Tuhan setiap hari. Udah belum kita bergantung sama Tuhan setiap hari? Banyaknya kita ngomel atau banyaknya kita bersyukur untuk setiap berkat Tuhan, ya. Terkadang Tuhan sudah memberikan rezeki kepada kita. Kita bisa makan 3 kali sehari, tapi ternyata menurut kita belum
merasa cukup. Tapi Tuhan bilang kita harus belajar merasa cukup, karena di luar sana banyak orang yang membutuhkan itu semua. Tapi apa yang engkau perlu, kalau engkau utamakan Tuhan, Tuhan akan menyediakan. Saya punya pengalaman ini. Tahun ini kita udah mau deket makan kue bulan ya. Suatu berapa tahun yang lalu kejadiannya. Kalau saya ingat, ya sedih juga. Waktu itu saya lihat orang lagi jual kue yang mahal itu loh, yang isinya ada kacang, ada telur gitu ya, 4 biji harganya bisa 3,5-400. Waktu saya mau beli, saya mau pengen makan kue itu, terus saya pikir gila, aku makan kue harga 400.000. Terus beberapa yang lalu ada orang yang ngomong kalau dia lagi kesusahan, perlu pampers dan sebagainya. Kemudian akhirnya walaupun pengen ini air liur udah ini akhirnya aku nggak jadi beli. Aku bilang, Tuhan udah deh, duit ini aku kirim deh buat dia, dia lebih membutuhkan daripada saya yang hanya kepingin makan kue apa tongci dia ya. Terus sudah itu saya nggak jadi makan. Saya lupain lah, udahlah, itu kan hanya masalah kepengen doang, sementara ada orang yang lebih membutuhkan. Saudara, saya udah lupa tuh. Kemudian entah belum nyampe seminggu, karena kan memang masih belum hari orang makan kue itu kan, tiba-tiba kiriman tuh datang ya, ada dari teman saya, dari keponakan saya, dari anak saya punya teman. Waktu itu sampai berkotak-kotak, nggak habis ya makan, sampai saya salurkan. Waktu itu saya pikir seumur hidup aku tuh belum pernah dapat kue tiong ciupia segini banyak, sampai udah makan berminggu-minggu nggak habis-habis juga, karena banyak berkotak-kotak gitu ya. Satu kotak ada 4, ada 7 gitu. Wah, terus saya bilang, wah luar biasa ya, Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan kita. Itu keinginan loh, sebenarnya Tuhan gak perlu kasih, tapi mungkin Tuhan pikir kasihan nih Lili Esther kepengen makan kue ini kok gak mau beli gitu ya, Tuhan kasih. Setelah itu udah berapa tahun gak pernah ada orang yang kirim kue tiong ciupia ke saya. Gak pernah ada. Luar biasa. Apakah kita bisa bilang kebetulan? Tapi pada waktu itu aku dikirimin sampai berkotak-kotak. Inilah saya bilang, kasih Tuhan itu, kemurahan Tuhan, kebijakan Tuhan itu gak bisa kita ngerti. Jadi gak usah komplain-komplain lah sama Tuhan ya. Nikmati apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita ya. Jadi ini hanya contoh kecil, mau pengen makan kue tiong ciupia ya, Tuhan tahu dan mengerti. Apalagi kebutuhan saudara yang lain, maka jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti memberi pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, karena Tuhan tahu ya. Tidak usah kita menjadi marah. Oh dia, aku pengen pinjam duit aja dia nggak kasih gitu ya. Lalu pinjamnya sama orang, lu bukannya minta sama Tuhan. Coba kamu minta sama Tuhan. Tuhan itu punya cara untuk memberi. Betul-betul, saya pernah ngalami. Ibu ngomong benar. Saya butuh uang untuk pelayanan ya. Teman saya nggak pernah kirim duit, tiba-tiba pagi itu, Bu Lili nomor rekeningnya berapa? Kalau dia minta nomor rekening berarti dia belum pernah kirim duit. Tuhan kasih dan cukup itu untuk pelayanan kebanggaan. Luar biasa Tuhan kita, tepuk tangan. Kemudian poin yang terakhir ya, ini bukan saya lewatin aja, sudah saya ngomong. Kebaikan Tuhan yang paling luar biasa adalah Tuhan memberi pengampunan. Ini kebaikan Tuhan
yang melampaui, ya, rumah bagus, mobil bagus, makan enak, ya, melampaui ini semua, yaitu pengampunan. Mengapa dikatakan pengampunan adalah kebaikan Tuhan yang terbesar? Kalau saudara tidak diampuni, saudara dan saya nggak ada di tempat ini saat ini, nggak tahu ada di mana. Saudara ada di sini dan saya ada di sini karena pengampunan Tuhan. Jadi pengampunan adalah kebaikan Tuhan yang terbesar. Karena masalah manusia yang terbesar bukan masalah duit, bukan masalah nggak ada duit, bukan masalah nggak ada rumah, bukan juga karena sakit kanker stadium 4, masalah besar bukan, tapi masalah paling besar adalah dosa. Ya, sudah coba bayangin, lu punya rumah banyak, punya duit banyak, ya. Nanti kalau saudara umur udah 90 tahun, meninggal nggak? Meninggal. Siapa yang nikmati? Semua orang lain. Apa bisa dibawa di kuburan? Nggak bisa. Kalaupun dibawa ke kuburan, orang lain yang ambil itu semua. Jadi, tahu nggak kita bahwa jiwa itu jauh lebih penting dari apapun, ya? Keselamatan itu lebih penting dari apapun. Maka karena dosa, ya, permasalahan dosa ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia, hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan melalui pengorbanannya yang luar biasa. Yesus mati di atas kayu salib. Inilah kebaikan Tuhan yang tiada taranya, ya, yaitu memberikan pengampunan. Kemudian karena pengampunan diberikan dengan harga yang mahal, ya. Jadi bukan dengan mobil apa sih yang paling mahal, Pak Pandres? Mobil paling 1,7. Lamborghini, ya. Jadi Lamborghini belum harga yang termahal, ya. Tapi pengampunan daripada Tuhan adalah yang termahal, ya. Jadi kita perlu ingat itu semua, karena pengampunanlah mengubah hidup kita. Saya ingat dengan ceritanya Pastor Junta, ya. Wow, kalau bukan karena pengampunan Tuhan yang mengubah hidupnya, wah, dia jadi lancai semua, ya kan? Tapi sekarang dia jadi pastor, ya. Itu karena apa? Karena pengampunan Tuhan yang mengubah orang yang kelihatannya hidupnya nggak benar, ya, yang tukang berantem, apalagi katanya tukang apa lagi nggak ngerti, ya. Pokoknya ada banyak hal yang dia lakukan yang nggak menyenangkan hati Tuhan. Tapi sekarang kalau tanya, wah, Pastor Junta luar biasa. Ini bisa terjadi karena kebaikan daripada Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, Pak Andreas ngapain repot-repot bikin gereja di sini? Bikin gereja di sini tuh bocuan, loh. Bocuan, ya. Yang ada nombok gitu, ya. Tapi kenapa Pak Andreas mau? Karena dia merasakan akan kebaikan Tuhan, yang pengampunan Tuhan yang sudah berikan kepadanya, yang mengubah hidupnya. Biasanya, saya kasih tahu, ya, biasanya pengusaha selalu maunya apa? Cuan. Kalau bocuan nggak dikerjain. Tapi sekarang Pak Andreas, biarpun bocuan di gereja ini, ya, nggak tahu kalau gereja berapa juta, aku nggak tahu. Tapi sewa gedung ini yang pasti mahal. Dia kerjakan oleh karena apa? Kebaikan Tuhan yang tiada taranya, yang dirasakan oleh Pak Andreas bersama dengan keluarganya, sehingga dia sama Tuhan nggak hitung-hitungan. Biarpun bocuan nggak apa-apa, aku percaya. Yuk jemaat, ya, jangan biarkan seorang yang menanggung untuk keperluan gereja, ya, karena engkau sudah menikmati kebaikan Tuhan. Yuk sama-sama, ya, biar kita pun dapat berkatnya, ya.
Jadi jangan seorang yang menanggung, tetapi kita boleh bersama-sama. Karena bukan hanya Pak Andreas saja yang menikmati kebaikan Tuhan yang tiada taranya. Saudara-saudara dan saya juga menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, baiklah kita belajar ya, mengucap syukur atas setiap kebaikan daripada Tuhan. Berikutnya. Nah, ada satu ayat yang perlu saya ini, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Jadi karena kasih karunia-Nya lah, maka kita dapat berada di sini, kita boleh mengalami perubahan demi perubahan. Jadi saudaraku, kebaikan Tuhan betul-betul harus kita nikmati dan kita rasakan ya, karena kebaikan Tuhan yang memanggil kita untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi saudara sudah diampuni ya dosanya ya. Saudara dan saya punya kewajiban, yaitu hidup benar di hadapan Tuhan, hidup penuh dengan kekudusan. Saudara-saudaraku, mari kita bersama tundukkan kepala ya. Kita mau catat kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam Yesus Kristus melalui pemberiannya yang terbaik, melalui kasih yang penuh hikmat, dan melalui pengampunan yang mengubah hidup kita. Inilah yang menjadi harus kita perhatikan. Saya ingin lagu ini diputar ya, supaya kita boleh merenungi bersama akan kebaikan Tuhan yang tiada taranya. Silakan tayangkan supaya bisa dinyanyikan juga. Ya. Kebaikan Tuhan ya, ini menjadi satu hal yang luar biasa. Kalau saudara belum bisa, saudara boleh ikut nyanyi berdasarkan ini ya. Ku cintakan rahmat-Mu yang abadi, hidupku tiada tangan. Betul Tuhan, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku kembali, ku nyanyi. Betul Tuhan, kami mau menyanyikan kebaikan Tuhan yang tiada taranya. Sepanjang hidupku Kau sayang, sepanjang hidupku Betul Kau Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan setia dan Tuhan sangat baik. Betul Tuhan, kami dapat oksigen dari Tuhan. Semua adalah karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjadi Bapa dan sahabat bagi kami. sepanjang hidupku Kau sayang, sepanjang hidupku Kau sayang.
kita belajar untuk menghargai setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maukah kita belajar mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Saudara, kalau saudara yang suka ngedumel, suka marah, suka tidak puas akan kehidupan saudara, saudara hari ini boleh bertobat. Saudara boleh mengatakan, Tuhan, kebaikan-Mu yang tiada taranya harus aku syukuri. Tundukkan kepala, saudara renungkan lewat pujian yang kita naikkan tadi, dan juga lewat cerita-cerita yang sudah disampaikan, terutama bagaimana nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang mengatakan ini, Tuhan, saya minta ampun, saya orang yang sering bersungut-sungut. Taruh tanganmu di atas dada. Saya ingin berdoa bagi saudara. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang telah taruh di atas dada. Mereka meminta ampun atas segala kesalahan mereka, yang suka bersungut-sungut, yang kurang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah hari ini mereka disadarkan akan kebaikan Tuhan yang tiada taranya. Tuhan sudah mati di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya untuk kami orang berdosa. Itulah bukti kasih yang terbesar, bukti kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan pengampunan atas kami, sehingga kami boleh dilepaskan dari segala hukuman akan dosa. Kami boleh diangkat menjadi anak Allah. Kami boleh panggil Allah sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tiada taranya. Mulai saat ini dan seterusnya kami mau belajar senantiasa mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami menjaga hidup kami untuk senantiasa kudus adanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati.